Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Fa ya ayyuhal ikhwah wal akhawat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nikmat Allah begitu banyak yang kita rasakan, tidak bisa kita hitung jumlahnya. Itu sudah kita yakini bersama. Allah menyatakan wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kalian ingin menghitung nikmat Allah, itu kalian tidak akan bisa menghitungnya. Dan di antara nikmat Allah yang kita rasakan itu adalah nikmat-nikmat yang sangat besar. Di antara nikmat yang sangat besar yang kita rasakan adalah nikmatnya diutus para rasul. Itu yang terbesar. Dan para rasul itu dilanjutkan tugasnya oleh orang-orang yang mengikutinya, generasi berikutnya yang mengikuti para nabi, yang mengambil ilmu dari para nabi, yaitu para sahabat nabi. Itu juga berarti adanya para sahabat nabi merupakan nikmat yang sangat besar. Terus berikutnya dilanjutkan generasi berikutnya, tabi'in dan seterusnya, sampai kepada para ulama di masa kita, guru-guru kita. Itu merupakan nikmat yang terbesar. Ini yang kita hendaknya kita sadari sesadar-sadarnya, ya. Rasul, para sahabat, tabi'in, para ulama, guru-guru kita, itu semuanya adalah nikmat yang terbesar. Kenapa? Karena mereka memberikan kepada kita, ingin memberikan kepada kita sebenarnya kebutuhan kita yang paling inti. Apa kebutuhan kita paling inti? Bukan ilmu. Apa kebutuhan kita paling inti sebenarnya? Ya, yaitu Allah menyatakan wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah saya menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Artinya bukannya Allah butuh kepada ibadah kita, tapi Allah nyatakan demikian ini untuk memberitahu kepada manusia, inilah kebutuhan kalian, wahai manusia dan jin. Ini kebutuhan kalian yang terbesar, untuk kalian bisa beribadah kepada Allah saja. Allah nggak butuh dengan ibadah kita, tapi kita yang butuh beribadah kepada Allah. Kenapa butuh? Kenapa kita butuh beribadah? Merasa nggak kita itu butuh ibadah? Nah, kadang kan kita, kan saya disuruh ibadah, ya. Saya nggak merasa itu kebutuhan saya cuma diperintah, artinya beban. Jadi ibaratnya beban, bukan kebutuhan. Padahal sebenarnya itu kebutuhan. Kenapa kita katakan itu kebutuhan kita yang terbesar? Kenapa? Karena kita butuh sama siapa? Butuh kepada Allah. Kita jadi manusia, jadi makhluk, itu tidak lepas sedetik pun dari yang namanya butuh kepada Allah. Berarti untuk memenuhi itu kita harus dekat kepadanya, ya, kita harus dekat kepadanya.
Kita harus menyembah hanya kepadanya saja. Nah, untuk dekat diri kita kepada Allah, kita harus menyembah hanya kepadanya. Jadi ada kaitannya ya. Itu kebutuhan besar. Nah, untuk mengetahui cara kita beribadah dan bisa meyakinkan diri kita hanya kepadanya lah yang kita sembah, itu butuh para rasul. Para rasul itu bukan hanya mengajarkan teori. Ini juga yang perlu kita pahami, para ikhwan dan akhwat sekalian. Ketahuilah bahwasanya mempelajari tauhid itu bukan hanya sekedar teori. Kalau teori bisa selesai dalam 1 atau 2 jam untuk masalah tauhid. Tapi bukan itu yang kita butuhkan. Ya. Sebenarnya apa? Sebenarnya pelajaran tauhid itu adalah bagaimana kita bisa yakin. Berapa tahun Nabi mengajari para sahabatnya tauhid di Mekah? 13 tahun. Sudah disuruh puasa belum? Belum kan? Ya. Disuruh sholat pun baru di akhir-akhir ya dakwahnya beliau di Mekah. Ya, apalagi disuruh haji belum. Ya. Nah, maka dari itu kalau kita lihat sebenarnya kita itu butuh untuk biar kita yakin. Jadi jangan dikira saya sudah ngaji berarti saya sudah yakin. Belum ya. Ngaji sekali 2 kali ya itu belum bisa mendatangkan keyakinan yang penuh. Ya, itu butuh istimroriyah nama bahasa Arabnya. Kalau bahasa Inggrisnya apa? Kontinuitas ya, kontinuitas. Kelanjutan. Butuh keistiqomahan. Ya, kerutinan. Itu yang kita harus perhatikan. Jadi bukan hanya sekedar kita selesai belajar kitab tauhid ya atau belajar Qawaidul Arba', selesai itu berarti kita sudah jadi orang yang yakin? Enggak. Terbukti kita ketika diuji itu kita banyak yang masih gugur. Ya apa enggak? Ya kan? Diuji saja kan, diuji kita untuk istiqomah ya, berkorban, mengorbankan waktu ya, menyempatkan waktu untuk kita belajar, ini saja masih banyak yang belum lulus ya, belum lulus ujiannya. Nah, berarti menunjukkan belum, itu hanya teori ya. Kita yang kita pelajari ini masih ibaratnya masih kulitnya ya, kulit dari yang seharusnya kita dapatkan intinya ya, intinya. Taib itu muqaddimah dari ana sebagai tanbih, pengingat ya. Yakinlah atau ingatlah bahwasanya kita memiliki kebutuhan inti. Kesimpulannya ya. Kesimpulannya apa? Kita punya kebutuhan inti. Yaitu apa? Kepada Allah. Dan untuk mendapatkan kebutuhan itu kita harus dekat kepada Allah dengan mentauhidkannya. Untuk mentauhidkan Allah kita butuh pembimbing, yaitu para rasul. Kalau para rasul nggak ada, berarti guru-guru kita yang selalu mengingatkan kita. Ya, maka dari itu bersyukurlah selama guru-guru kita masih ada. Nah, bayangkan kalau guru-guru kita sudah tiada, ya, jadi apa manusia? Pastinya dia akan, pertama ya jelas dia nggak tahu jalan menuju tauhid, itu nggak tahu. Pastinya dia nggak tahu. Ya, dia akan jatuh ke dalam kesyirikan, jauh dari Allah, kemaksiatan dan seterusnya. Ya, kerusakan demi kerusakan. Baik, nanti kita lanjut lagi karena masih ada hubungan dengan kajian kita kali ini. Baik, kemudian kajian kali ini alhamdulillah kita sampai pada keistimewaan akidah ahli sunnah yang ke-8. Keistimewaan akidah ahli sunnah yang ke-8. Baik. Yaitu kata beliau adalah al-umum wasyumul was-shalah likulli zamanin wa makanin wa ummatin wa hal. Keistimewaan ke-8 adalah akidah ini merupakan akidah yang lengkap, cakupannya luas ya, mencakup segala lini kehidupan manusia. Ini namanya umum dan syumul. Semua lini kehidupan manusia itu dipengaruhi oleh akidah
ahli sunnah. Itu pengaruhnya besar. Terus yang kedua kata beliau, wassalah li kulli zaman wa makan wa ummah wa hal. Dan akidah ini layak untuk setiap zaman, layak untuk setiap tempat, layak untuk setiap umat, dan layak untuk setiap keadaan. Jadi memang keistimewaannya dia lengkap, ya. Karena dia lengkap, maka layak untuk diterapkan di mana saja, kapan saja, untuk siapa saja, apapun keadaannya. Ini istimewa sekali ini ya. Namanya akidah ahli sunnah. Ya, akidah ahli sunnah. Tapi kita lihat keterangan beliau. Fal aqidatu al-islamiyah, maka akidah Islamiyah itu ammatun wa syamilatun. Dia itu isinya luas, ya, cakupannya lengkap. Wa salihatun likulli zaman wa makan wa umat wa hal. Ini beliau ulang lagi, dan layak untuk setiap zaman, setiap tempat, umat dan keadaan. Lil awwalin wal akhirin. Untuk orang yang pertama dan untuk orang yang terakhir. Ya, yang pertama Allah ciptakan dan sampai hari kiamat nantinya, cocok semuanya. Lil arabi wal ajami, cocok untuk orang Arab juga cocok untuk selain Arab. Jadi cocok nggak di Indonesia? Cocok sekali. Ya, bukan hanya cocok dan berarti keliru kalau orang mengatakan Islam itu cocoknya untuk orang Arab. Ya. Justru sebenarnya orang Indonesia itu sangat cocok sekali dengan Islam. Ya, sangat cocok sekali dengan Islam. Terus bal innal umura la tasluhu illa biha. Bahkan sesungguhnya semua perkara itu tidak akan menjadi baik kecuali dengan Islam. Ya, orangnya, ya, akhlaknya, urusan-urusan semua yang ada di dunia ini akan menjadi baik kecuali, tidak akan menjadi baik kecuali dengan Islam. Ini karena Islam cakupannya luas, cocok untuk semua tempat. Ya, jadinya makanya kalau kita perhatikan dakwahnya para nabi itu sama atau beda? Dari zaman nabi atau rasul yang pertama sampai rasul yang terakhir, dakwahnya sama atau beda? Dakwahnya sama. Ya, Allah tegaskan apa? Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullah wajtanibu at-taghut. Sungguh kami telah utus pada setiap umat seorang rasul. Apa seruannya? Sama, satu. Seruannya untuk kalian beribadah, untuk kalian beribadah hanya kepada Allah saja. Seruannya sama. Berarti apa? Ini Islam semua ya. Islam semua ini. Ya. Jadi Islam itu cocok di zamannya Nabi Nuh, cocok. Ya. Di zamannya Nabi Ibrahim tambah cocok, ya. Di zaman Nabi Muhammad ya cocok. Zaman kita pun cocok, ya. Semuanya sama. Dan ini namanya kebutuhan manusia, ya, seperti yang tadi saya sebutkan ya di awal kalinya. Jadi karena lengkapnya Islam ini, sehingga memang dia bisa membimbing manusia ke arah yang diinginkan tadi, awal tadi. Apa tadi kebutuhan intinya? Beribadah hanya kepada Allah. Butuh kepada Allah kan? Butuh kepada Allah. Maka Islamlah yang paling bisa membimbing manusia untuk mendekat diri kepada Allah. Dan ini bisa kita buktikan kebutuhannya dulu ya. Kebutuhan manusia itu adalah kepada Allah. Ini bisa kita buktikan ketika manusia mendapatkan ujian yang berat. Ya, kemana mereka mintanya? Allah kisahkan, fa idza raqibu fil fulki da'awullaha mukhlishina lahuddin. Falamma najjahum ilal barri idahum yusyrikun. Ketika mereka orang-orang musyrikin itu naik kapal, ya, dan di situ ada ujian gelombang yang
keras kepada mereka. Maka mereka da'awallaha mukhlishina lahuddin. Mereka minta kepada Allah. Butuh nggak berarti? Butuh. Ya. Ini siapa yang berdoa? Orang musyrik, orang kafir. Ya. Pernah lewat kalau tidak salah sebelumnya, ya, kisah tentang ketika Perang Dunia Kedua. Pernah nggak lewat? Pernah Mas Udil? Pernah kan? Kapan pernah? Udah berapa bulan yang lalu ya. Ketika Perang Dunia Kedua, ya, siapa pemimpinnya itu? Hah? Siapa pemimpinnya? Hah? Ulil, bukan Ulil. Hitler, ya. Adolf Hitler atau Yusuf Stalin, ya. Nah, si Yusuf ini, ya, Stalin ini, ya, Yosef, ya, namanya Yosef dia atau Yusuf. Itu ketika ditekan oleh si Hitler, ya, terpojokan, padahal si Stalin ini siapa? Ateis, gak percaya adanya Tuhan, sama sekali gak percaya. Tapi ketika dalam kondisi terdesak, itu sudah masyhur, dia memerintahkan untuk membuka tempat-tempat ibadah, disuruhnya orang-orang berdoa di situ. Apa jadinya? Jadi intinya kebutuhan manusia sebenarnya dekat kepada Allah, ya, maunya sangat butuh kepada Allah sebenarnya, nggak bisa lepas namanya, nggak bisa lepas, ya. Nah dari itu, masya Allah, berarti kita sudah dapatkan Islam. Ini nikmat yang besar. Islam agama yang sempurna, ya, yang memang cocok untuk semua kebutuhan kita manusia, siapapun dia, dimanapun dia berada, semua negara, karena manusianya sama, ya, kita kan sama, sifatnya sama, ya. Makanya masya Allah Islam itu memang dinyatakan, kata Nabi apa? Dari hadis Jabir, Nabi mengatakan, wa kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassah. Adalah para nabi itu diutus kepada kaumnya saja dulu, para nabi. Contohnya siapa? Nabi Musa diutus kepada Bani Israel. Nabi siapa lagi? Nabi Isa diutus kepada Bani Israel juga. Loh, Bani Israel yang banyak nabinya, ya. Bani Israel banyak nabinya. Itu hanya terbatas syariatnya, ya, sama mereka saja. Yang lain enggak berlaku. Tapi kata Nabi, wa bu'istu ilan nasi amma, dan saya diutus kepada manusia itu untuk semuanya, bukan hanya orang Arab, semuanya. Ini ajaran Nabi. Makanya Allah datangkan yang paling sempurnanya dari syariatnya. Ada yang dihapus, ya, dalam syariatnya Nabi Musa, ada yang dihapus, nggak berlaku lagi di syariatnya Nabi Muhammad. Makanya didatangkanlah yang paling sempurnanya, karena Nabi memang diutus untuk semua manusia sehingga cocok untuk semuanya. Di hari Arafah, di hari Jumat ketika itu, di bulan Dzulhijjah, turun sebuah ayat, ya, yang menyatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pas ya tahun ini, ya, hampir sama, sama ya keadaannya. Hari Jumat, hari Arafah, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinah. Hari ini saya sempurnakan bagi kalian agama kalian. Wa atmamtu alaikum nikmati, dan saya sempurnakan untuk kalian nikmat saya. Wa raditu lakumul Islam madinah, dan saya ridhoi untuk kalian agama Islam ini, ya, sebagai agama yang membimbing kalian. Ini yang diajak bicara siapa? Bukan orang-orang yang hadir segitu saja, enggak, tapi untuk semua manusia, ya, untuk kita semuanya. Jelas, ya? Baik. Dan dalam Al-Quran juga jelas di ayat yang lain, ya, Allah mengatakan, wa ma arsalnaka illa kafatan linnas, ya, tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad kecuali untuk semua manusia, basyirau wa nadhira, sebagai pemberi kabar gembira dan peringatan, walakinna aktsarun nas la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan manusia tidak tahu. Dia kira Islam itu hanya untuk orang Arab, ya,
Islam itu khusus untuk orang Arab. Jadi kalau mau Islam ya di Arab, ya di Indonesia ya harus menyesuaikan. Kalau mau berislam di Indonesia harus apa? Harus menyesuaikan Nusantara. Jadinya apa? Jadi Islam Nusantara. Nanti kalau di Amerika, Islam Amerika, ya harus seperti itu. Itu kata mereka yang nggak paham, ya, yang tidak paham tentang Islam itu indahnya seperti apa, ya, cocoknya seperti apa. Itu mereka nggak paham sehingga menyatakan demikian. Tayyib. Kemudian keistimewaan yang ke-9. Nah, keistimewaan yang ke-9. Kita singgung sedikit dari keistimewaan yang ke-9. Kata beliau keistimewaan yang ke-9 dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah dia as-sabat wal istiqrar wal khulud. Agama atau akidah Ahlussunnah itu adalah akidah yang tetap, maksudnya kekal, ya. Istiqrar dia kuat, wal khulud dan kekal. Artinya apa? Agama atau akidah Ahlussunnah ini akidah yang Allah jaga. Ya, akidah yang Allah jaga. Dia tidak akan berubah. Dari dulu sampai nanti akhirnya seperti itu. Dan tetap akan ada. Ingat ya, tidak akan berubah dan tetap akan ada. Kenapa? Karena Allah yang jaga. Gak ada yang bisa mencoba untuk merubahnya, diatur lagi gitu ya. Akidah Ahlussunnahnya diatur oleh manusia, gak ada yang bisa. Dan tidak ada juga yang bisa menghapusnya. Dia tetap akan ada. Kita baca dulu penjelasan beliau. Fahiya aqidatun sabitatun mustaqirratun khalidatun. Maka dia adalah akidah yang kokoh, yang tetap dan kekal. Falaqad sabatat amama darabatil mutawaliyah. Maka sungguh akidah Ahlussunnah itu telah tetap di depan ujian-ujian yang bertubi. Allati yaqumu biha a'daul Islam, yang dilancarkan oleh musuh-musuh Islam, minal Yahudi wan Nasara wal Majusi wa ghairihim, dari orang-orang Yahudinya, Nasoronya, Majusinya dan selain mereka. Nah, cukup sampai di sini keterangan beliau. Sebenarnya panjang ya, kita ambil cukup itu ya. Jadi kata beliau, akidah Ahlussunnah ini akidah yang sudah Allah jaga dan dia tetap akan ada, ya. Walaupun diserang dengan serangan yang bertubi-tubi oleh musuh-musuh Islam. Dan Allah berikan orang-orang yang menjaganya. Ya, Allah utus orang-orang yang memang mau menjaganya. Nah, kita masuk nggak ini? Nah, kita maunya yang menjaga atau dijaga? Masuk nggak ini? Hah? Ya, makanya kalau kita tahu seperti ini, Allah yang menjaga agama ini, ya, Allah yang menjaga agama ini. Sebenarnya bukan kita. Ya, sebenarnya bukan kita yang menjaga agama ini. Allah yang menjaga agama ini. Tugas kita hanya bagaimana kita bisa tetap berada di atas agama ini. Ya, sebenarnya yang menjaga agama ini adalah Allah. Allah menyatakan, ya, yuriduna liyutfi'u nurallah biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka ingin memadamkan cahayanya Allah dengan mulut-mulut mereka, padahal Allah lah yang menyempurnakan cahayanya Allah, walaupun orang-orang kafir itu tidak suka. Di ayat lain Allah menyatakan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sungguhnya kamilah yang menjaga, ya, kamilah yang menurunkan adzikr yaitu Al-Qur'an, dan kamilah yang akan menjaganya. Allah yang akan menjaganya. Dari sini yang kita harus perhatikan adalah diri kita sendiri sebenarnya. Adapun agama Islamnya, adapun akidahnya, itu Allah jamin kekekalannya. Yang tidak ada jaminan, siapa yang nggak ada jaminan? Kitanya. Ya. Yang nggak ada jaminan kitanya masih bisa terus ada di atas akidah ini atau tidak, itu kitanya. Makanya yang perlu kita khawatirkan bukan agamanya, bukan Islamnya, tapi yang perlu kita khawatirkan diri kita masing-masingnya. Ya, kitanya
ikut nggak terjaga. Ya, kalau Islamnya sih sudah jelas terjaga. Kita nggak ada pun tetap Islamnya terjaga. Ya, makanya walaupun kita misalnya malas-malasan, ya, untuk memperjuangkan agama ini, tetap Islam tetap akan ada. Karena Allah yang menjaganya. Jadi maksudnya apa ini? Maksudnya apa nih? Maksudnya ayo kita paksa diri kita, mohon kepada Allah untuk kita bisa terus berada di atas akidah yang murni ini. Dan ingat, keistiqomahan itu ada ketika kita berdoa dan kita berupaya untuk terus berada di atasnya. Yang kita selalu berdoa kepada Allah apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina as-siratal mustaqim. Itu artinya, ya Allah, berilah kami petunjuk kepada jalan yang lurus dan di jalan yang lurus menujunya dan di dalamnya. Itu yang harusnya kita panjatkan terus menerus dan kita wujudkan, kita upayakan. Nah, gimana caranya biar bisa istiqomah? Kita paksa dulu di awal kalinya, paksa untuk duduk bersama orang-orang yang sama tujuannya. Nah itu. Jadi jangan sesekali kita berpisah dari apa? Dari rombongan orang-orang yang soleh. Kalau sudah berpisah jauh, berpisah lama, misalnya nggak ngaji gitu kan, nggak ngaji lama, apa yang antum rasakan? Lama nggak ngaji, ya kan? Mestinya, aduh, malas lah, mending cari dunia aja lah, ya, cari duit jelas kan gitu ya. Itu yang kita rasakan kalau kita lama nggak ketemu teman, yang lama nggak duduk bersama. Walaupun di depan HP kita taklim online, ya. Tapi kalau kita nggak bertemu, nggak berkumpul dengan orang-orang yang soleh, yang sama tujuannya, ya, maka keistiqomahan itu akan luntur sedikit demi sedikit. Nah, dari sini Ana akan mengingatkan kisah perjuangan orang-orang yang membela agama ini, biar kita lebih bersyukur, ya, dan kita bisa mencontoh, biar bisa kita jadi orang yang memang juga berjuang, ya, untuk ikut serta, ya, di dalam menjaga agama ini, walaupun sebenarnya ya bukan kita yang menjaga. Kisahnya siapa? Kisahnya siapa? Ya, kisah Nabi Muhammad dulu deh. Ya, kisah Nabi Muhammad. Lihat perjuangan beliau ya, dari awal sampai detik-detik hijrahnya beliau. Gimana perjuangannya? Apa yang beliau rasakan? Ya, ancaman demi ancaman. Ya, para sahabatnya juga siksaan demi siksaan. Itu yang mereka rasakan sampai hijrah. Itu kan menunjukkan sangat sulitnya keadaan itu. Sampai Allah syariatkan, perintahkan untuk hijrah ke Madinah. Itu menunjukkan beratnya perjuangan mereka. Tapi ya, mereka masih bisa tenang, ya, mereka masih bisa istiqomah karena memang keimanan yang dipupuk oleh Nabi itu begitu kuat, ya, di awal kali Islam. Mau ujiannya seberat apapun, tetap mereka istiqomah, kuat, ya. Nanti kita bandingkan dengan kondisi kita, ya, ujian kita kan pada hujan gitu kan, ujiannya, ya kan, flu sedikit gitu kan, ujiannya itu belum diancam. Ya, ancam kamu kalau ngaji tak bunuh kamu misalnya kan, nggak ada yang seperti itu kepada kita, ya, nggak ada, ya, nggak ada, ya. Nah, bandingkan ketika Nabi itu sampai detiknya Nabi hijrah bersama siapa? Abu Bakar. Ingatkan kisahnya, sampai detiknya Nabi hijrah bersama Abu Bakar, itu pun masih dikejar oleh orang-orang Quraisy. Sembunyi di mana Nabi? Sembunyi di sebuah gua di Jabal Sur. Ya, di Bukit Tur, di gua di situ beberapa malam. Dan pada suatu saat Abu Bakar melihat ternyata orang-orang Quraisy sudah di atasnya. Seandainya orang-orang Quraisy itu melihat ke bawah, pasti akan melihat Nabi dan Abu Bakar. Genting itu kan, saat-saat, detik-detik yang menegangkan. Tapi Nabi sikapnya tetap tenang karena keimanan Nabi yang kuat, kesikohan Nabi dengan janji-janji Allah. Karena itu adalah perintah Allah, pasti Allah yang akan melindungi. Ya, maka Nabi berkata kepada Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, ma dhannuka bisnain Allahu salisuhuma."
Wahai Abu Bakar, apa pendapatmu dengan dua orang yang ketiganya adalah Allah? Apa pendapatmu dengan dua orang yang ketiganya adalah Allah? Apa maksudnya Nabi? Tenang Abu Bakar, Allah ma'ana. Innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kita. Berarti puncaknya apa sebenarnya? Artinya Allah yang menjaga kita, gitu loh. Allah yang menjaga agama ini sebenarnya. Kalau kita kan nggak punya apa-apa, diserang dipojokkan sama orang-orang kafir saja kita nggak punya apa-apa. Ya, tetap kita akhirnya bersandar kepada Allah. Jadi yang hakikatnya yang menjaga agama ini sebenarnya adalah Allah. Kita hanya diuji untuk memperjuangkan, hanya untuk memperlihatkan kesungguhan kita sebesar apa, itu aja. Ya, Allah nggak butuh kekuatan kita. Allah nggak butuh kekuatan kita karena sudah tahu jelas manusia lemah. Cuma kenapa Allah perintahkan ayo, ya, tolonglah agama Allah. Ya, diperintahkan untuk menolong agama Allah. Itu artinya bukan Allah butuh kepada kita, tapi artinya Allah ingin menampakkan sebesar apa keimanan kita. Ya, tekadnya kita. Itu aja dulu. Sebesar apa perjuangan kita. Jadi itu Nabi Muhammad, dah ringkasnya seperti itu. Terus siapa lagi? Nah, di bulan Dzulhijjah ini yang biasa dikisahkan kisahnya Nabi Ibrahim. Apa keadaan yang paling sulit menurut antum yang beliau pernah hadapi? Apa keadaan yang paling sulit untuk membela agama ini yang pernah beliau hadapi? Ya, ketika beliau berupaya menghancurkan berhala-berhala itu, ya, maka akhirnya beliau ditangkap, ya, kemudian dilemparkan ke api. Apa beliau takut lari gitu? Terus apa langsung Allah tolong dengan tidak berhasil ditangkap? Ya, ternyata di situ Allah biarkan orang-orang kafir itu menangkap Nabi Ibrahim dan berhasil sampai detik kepuasan mereka. Apa? Sampai mereka melihat Nabi Ibrahim masuk ke dalam api yang mereka inginkan. Itu ya hikmahnya Allah. Jadi kapan datang pertolongannya? Ketika sudah masuk, ya. Dan Allah mengatakan ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kamu dingin dan berikanlah keselamatan kepada Ibrahim. Dan nyata setelah api selesai, Nabi Ibrahim tetap tidak terbakar, selamat, aman, utuh dengan penjagaan Allah Azza wa Jalla. Beliau hanya mengatakan ketika itu hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah bagi kami Allah dan Allah sebaik-baik penolong. Jadi yang menolong agama ini siapa? Allah juga kan? Walaupun Allah mengatakan in tansurullah yansurkum. Ya, di awal kan gitu. Kalau kalian menolong Allah, Allah akan tolong kalian. Artinya apa? Tampakkan dulu upaya kalian untuk menolong agama ini. Mana perjuangan kalian sebesar apa? Ya, tampakkan dulu. Kalau masalah menolong gampang, Allah yang tolong, ya, agama ini. Yang penting sebesar apa dulu perjuangan kalian. Nah, makanya Allah mengatakan intan surullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Kalau kalian mau menolong agama Allah, Allah yang akan tolong kalian dan Allah akan kokohkan kaki-kaki kalian, langkah-langkah kalian. Allah kuatkan. Nah, ini ya, jadi di hari raya Idul Kurban ini, ketika antum berkurban, itu salah satu bentuk apa? Menampakkan ketaatan kita. Jangan pikirannya hanya apa? Jangan pikirannya kalau kurban hanya wah ini makan-makannya, bukan. Ya. Tolong ambil pelajaran di situ pas antum nyembelih, ya. Ya Allah, ini pengorbanan saya baru segini. Ya, yang belum kurban gimana? Ya belum, ya pengorbanannya belum. Yang sudah kurban, ya Allah, ini pengorbanan saya baru segini. Baru sebesar apa? Baru sebesar seekor kambing. Baru sebesar sapi, itu pun dibagi 7. Ya. Sapi dibagi 7. Sudah besar atau kecil pengorbanannya? Masih kecil.
Kalau kita bandingkan pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam yang dijadikan imam muwahhidin, ya, imam para nabi. Gimana pengorbanannya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam? Beliau diuji untuk apa? Mengorbankan anaknya, yang sebenarnya bukan anaknya yang Allah inginkan, tapi Allah ingin menampakkan ini loh imam para nabi dan imam muwahhidin, seperti ini besar ketaatannya. Wahai manusia, perhatikanlah sebesar inilah ketaatan orang yang bertauhid yang seharusnya. Jelas ya? Ketika Allah kisahkan dalam surat As-Saffat, ya, Allah mengatakan apa? Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara qala ya abatif al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ketika Ismail, dalam satu tafsirnya itu Nabi Ismail itu sudah besar, ya, beranjak besar, maka Nabi Ibrahim berkata kepada Ismail, wahai anakku, sungguhnya saya melihat dalam mimpiku saya menyembelih kamu. Gimana pendapatmu? Lantas anak yang soleh tadi mengatakan, wahai bapak, kerjakan perintah Allah. Kerjakan apa yang kamu diperintahkan. Kalau itu memang adalah perintah Allah, yakinlah Allah akan menolongnya. Itu yakin sekali Nabi Ismail. Kalau itu adalah perintah Allah, pasti Allah akan berikan pertolongan, berikan jalan keluar. Ternyata betul, ya. Ketika Nabi Ismail sudah dibaringkan, ya, dibaringkan di dahinya dikebawahkan, ya, kemudian pisau ingin dilayangkan ke lehernya, maka Allah memanggil, ya Ibrahim, qad saddaqta ru'ya. Wahai Ibrahim, kamu sudah membenarkan mimpimu. Artinya apa? Kamu sudah dinyatakan melaksanakan perintah Allah Azza wa Jalla. Berarti kamu lulus dengan nilai sempurna, ya. Lulus dengan nilai yang paling sempurna. Kamu sudah melaksanakan perintah saya. Mumtaz jiddan apa? Mumtaz murtafi kamlot, itu nilainya. Nah, kita itu tujuannya ke sana. Jadi namanya belajar tauhid itu, sekali lagi kita ingatkan, kapan kita dikatakan berhasil belajar? Belajar itu kalau kita bisa sampai seperti Nabi Ibrahim. Artinya bukan teori belajar, teori selesai sudah, enggak. Kita tuh teori hanya membantu saja. Kitab itu hanya membantu saja. Ya. Hasilnya nanti sampai kita bisa berkorban dan taat sesuai atau sama atau paling enggak mirip lah. Ya. Mirip dengan ketaatannya Nabi Ibrahim, dengan ketaatannya para nabi. Kalau orang sudah punya mental seperti ini, itu semuanya gampang dia. Disuruh gampang,